Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik semua, hari ini kita sudah sampai di 2 Raja-Raja yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Hanya 3 ayat, tetapi cerita hari ini akan mengajari adik-adik semua dan kita semua untuk berhati-hati dalam menggunakan mulut. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Engkau memberkati kami dengan sangat melimpah. Berkati kami hari ini supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, adik-adik pernah dibully nggak? Dikatain begini. Misalnya, ini contoh ya. Keriting, mau kemana keriting gitu. Karena adik-adik punya rambut keriting dikatain, keriting gitu. Atau yang punya badan gendut besar kayak Ibu Yohana begini dibilang gendut gitu. Atau ada juga yang hitam gitu kan. Atau ada lagi misalnya suka cengeng, dasar anak cengeng gitu kan. Pernah dikatain seperti itu? Rasanya gimana? Atau adik-adik juga pernah ngatain orang seperti itu? Bukan hanya adik-adik yang dikatain, tapi terkadang adik-adik melakukannya nggak sama orang lain seperti itu. Pernah nggak? Hari ini kita akan belajar tentang satu kalimat yang tetapi ternyata itu menyakiti orang lain. Ejekan, ucapan yang menyakiti orang lain ternyata itu ada hukumannya loh. Nah, hari ini Ibu Yohana akan membacakan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Elisa pergi ke sana, ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia. Mencemooh itu artinya menghina, mengejek, serta berseru dan berteriak. Nah, katanya apa? Naiklah botak, naiklah botak. Nah, Elisa dikatain, hei botak, begitu kan? Ada yang di sini yang rambutnya tidak ada, terus dikatain, hei botak, gitu toh. Nah, yang dikatain itu Elisa. Elisa itu hamba Tuhan. Elisa itu orang pilihan. Tapi anak-anak ini tidak mengenalnya, asal ngejek. Nah, terkadang kita kalau ketemu orang asing yang kita lihat pertama kali apa? Penampilannya. Wah, bajunya bagus. Wah, bajunya jelek. Dia cantik ya, dia jelek ya, dia ganteng ya, dia bau ya, gitu toh. Tapi terus kita mulai menilai. Andai kan adik-adik menilai dalam hati tanpa terucap, itu masih lebih baik. Tetapi kalau sudah diucap, dasar cek geser bau, kamu bau, gitu kan, itu menyinggung orang lain, itu tidak baik. Walaupun kita kenal, walaupun kita tidak kenal, kita tidak boleh mengatai orang dengan sembarangan. Siapa tahu ternyata orang yang kita katai ternyata orang hebat, orang baik, orang yang sebenarnya dalam keadaan yang susah, mungkin seperti itu. Dalam keadaan kita marah atau tidak marah, kita tidak boleh mengatain orang. Karena baik dia orang hebat atau tidak, orang biasa-biasa saja, kita tidak boleh menyakiti orang lain hanya karena kita pengen ngatain orang lain. Ngerti maksudnya? Di Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati seseorang itu karena lidah. Apa yang mengharamkan hidup kita sebagai orang Kristen? Yang mengharamkan bukan makanan, bukan yang masuk ke dalam mulut terus turun ke perut, bukan. Yang mengharamkan dan membuat hidup adik-adik semua dan kita semua ini hidup tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah apa yang keluar dari dalam mulut ini. Ucapan baik akan menjadi baik, ucapan buruk akan menjadi buruk. Makanya sering dikatakan bahwa ucapan ini adalah doa. Kalau kita ngomongnya jelek, kasar, begitulah nanti hidup balik dari kita. Jadi ucapan itu kayak bumerang. Ngerti bumerang adik-adik? Itu loh yang sering dilemparkan. Ada satu cakram yang dilemparkan, nanti balik lagi ke kita.
Ucapan seperti itu, kalau kita mau mengucapkan hal yang baik kepada orang lain, kita akan mendapatkan hal baik juga. Jadi apa yang adik-adik ucapkan, itulah yang akan adik-adik tuai. Alkitab tadi mengatakan begitu. Nah, anak-anak yang mencemooh Nabi Elisa ini akhirnya dapat apa? Lalu berpalinglah ia ke belakang. Nah, Elisa menengok nih. Ketika ia melihat mereka, dikutuklah mereka demi nama Tuhan. Nah, Elisa marah karena anak-anak ini kurang ajar. Elisa akhirnya marah dan mengatakan kata-kata yang tidak memberkati mereka. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik mereka, 42 orang anak. Wah, banyak ya. Yang ngejek Elisa bukan 1 orang, tapi 42 orang. Bayangin, kadang-kadang 1 anak saja ngejek, itu rasanya sakit ya. Apalagi ini banyak orang ngejek, wah dasar botak, dasar botak, dasar botak. Siapa yang tidak marah? Elisa nengok, bukannya kata-katanya memberkati mereka, tapi kata-katanya malah mencelakai mereka. 2 ekor beruang akhirnya membunuh mereka semua. Jadi kadang-kadang ya adik-adik, orang yang baik pun akan jadi marah, akan melakukan hal yang jelek, akan melakukan hal yang jahat pula saat dia diperlakukan tidak baik. Jadi kalau orang pengen baik sama kita, kita juga harus baik sama orang lain. Amsal tadi berkatakan setiap ucapan yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau adik-adik gak mau dikatain hitam, jangan katain orang itu. Gitu. Perlakukan orang lain seperti adik-adik ingin diperlakukan. Kalau adik-adik pengen dikatakan baik, diucapkan baik, ramah, adik-adik pun harus ramah. Jangan ketus. Kalau ketus, ya terimanya juga akan ketus. Ngerti ya adik-adik semua? Hari ini kita belajar tentang tutur kata. Tutur kata yang sopan, yang baik, yang manis. Walaupun kita sedang marah, walaupun kita lagi sedih. Andaikan kita lagi marah dan sedih, orang mulai nanya, lebih baik diam. Supaya tidak menyakiti orang lain. Dan ternyata saat kita menyakiti orang lain, kita juga akan disakiti. Disakiti dengan ucapan kita sendiri dan perlakuan orang kepada kita. Adik-adik yang manis, yang baik, hari ini mulailah berkata dengan baik ke semua orang. Baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Ucapan juga harus tegas kepada orang yang mengajak adik-adik semua melakukan kejahatan. Ayo yuk, main yuk, daripada berdoa. Tidak, aku tidak mau. Aku mau berdoa. Aku mau sekolah minggu. Aku mau ke gereja. Aku gak mau main hari minggu. Aku pagi-pagi mau habatus dulu, baru main. Nah, ini ucapan tegas. Beda ya, ucapan kasar, ucapan baik, ucapan tegas. Ucapan tegas begini, kalau ada orang jahat yang ingin ajak adik-adik pergi, tanpa izin mama papa, adik-adik harus berani tegas. Tutur kata adik-adik harus tegas. Tidak mau, harus izin mama papa dulu. Ini tegas, bukan kasar. Jadi tutur kata kita mencerminkan siapa kita. Kalau adik-adik semua anak-anak Tuhan, berarti muridnya Tuhan Yesus itu ucapannya harus bagus. Hari ini cukup sekian ya. Jangan sampai adik-adik mulai menjadi anak-anak seperti yang di Alkitab ini. Siapa yang punya ART, yang punya pembantu di rumah? Bukan berarti kalau punya pembantu bisa seenaknya ngomongnya. Mbak, ambil air. Harusnya bilangnya apa? Mbak, tolong ambilin saya air. Ada kata tolong, ada kata maaf, ada terima kasih. Kalau dikasih airnya, bilangnya apa? Terima kasih. Nah, walaupun itu pembantu di rumah, tapi tutur kata kita harus mencerminkan anak Tuhan. Yuk, sudah yuk kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang tutur kata supaya kami menjadi anak-anak yang manis yang diberkati Tuhan karena ucapan kami. Berkati adik-adik semua supaya bisa mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Habartus Renungan Harian Anak.